Mari semuanya sudah pulang. Saya ajak semuanya buat sama-sama nyembah Tuhan hari ini sebagai satu peringatan yang Yesus ajarkan dan perintahkan secara langsung supaya kita peringati seumur hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Inilah hari di mana kita secara khusus mau peringati bagaimana Dia rela datang ke bumi dan mati dan bangkit buat kita. Mari kita sembah Tuhan kita katakan sama-sama, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi Engkau yang rela turun ke dunia jadi sama seperti manusia, untuk disalibkan bahkan mati dari salib bagi kami, bagi Engkau Tuhan. Dan gak ada kata lain yang bisa kami naikkan bagimu untuk kami mengakui Engkau. Biarlah pujian ini Engkau pandang indah bagimu Tuhan. Nyanyi haleluya.
Kagum akan Kau. Buat semua hal yang Kau perbuat dalam hidup kami, buat segala hal yang Kau kerjakan dalam kami. Kau menjadikan kami yang terbatas menjadi sempurna. Karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau mulia, Engkau Raja atas semesta. Terimalah pujian kami ini Tuhan. Kami kagum akan Kau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Semesta mendekat, meninggikan seluruh bumi, menyembah mulia. Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi, di mata-Mu ku mulia. Kau berikan nyawa-Mu sebagai ganti nyawaku. Tak ada yang lain, hanya dalam nama-Mu ku diselamatkan. Ku diselamatkan. Terbaik telah Kau tunjukkan.
menembus sengsara, mahkota hina diterimanya demi manusia. Terima kasih, terima kasih. Ya, hari ini ibadah khusus tiap tahun. Gue selalu bilang ibadah Jumat Agung, atau orang sukanya bilang Hari Paskah gitu. Padahal beda, Jumat Agung sama Paskah sebenarnya beda, tapi disama-samain ya sudahlah ya, sudah beredar seperti itu. Ini adalah peringatan di mana satu-satunya sebuah seremoni yang Yesus perintahkan untuk dilakukan. Makanya di Perjamuan Kudus bilang gini, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita nginget tentang kematiannya Tuhan, kematiannya Yesus. Yesus nggak pernah nyuruh tuh kita ngerayain kelahirannya. Terus nggak boleh dong rayain Natal? Ya boleh, tapi nggak esensi. Bukan sebuah perintah gitu, bukan sebuah perintah. Jadi nggak perlu terlalu dipaksakan kalau seandainya emang susah atau gimana untuk Natal. Tapi kan sudah beredar kan, kalau kayaknya gereja kalau nggak Natal nggak asik gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Cuma kalau kita lihat dari segi Alkitabiah, Paskah ini, Jumat Agung ini adalah hal yang wajib karena merupakan perintah dari Yesus itu sendiri gitu. Nah, gue agak kesulitan sebenarnya sama mungkin bahasa Inggris gue yang kurang kali ya. Gue agak keberatan kalau dibilang bahasa Inggrisnya Jumat Agung kan Passover gitu kan. Tapi dibilang Happy Passover. Di mana happy-nya gitu loh, Yesus mati loh. Tapi gue nggak tahu apakah pengertian gue tentang kata happy di sana itu, gue taunya happy ya happy, seneng. Gue cuma tahu happy ya seneng gitu ya. Ya sudah gitu. Nah, hari ini gue mau nanya, siapa yang di sini yang senang kita punya gereja namanya home, rumah, bukan gereja gitu. Yuk kemana? Ke gereja gitu. Kalau kita enggak, mau kemana? Pulang gitu. Gitu. Gue juga senang gitu. Gue rasa nggak kebetulan lah waktu cari nama gereja ini dapat nama home gitu. Sebenarnya gue agak sebel sama istilah kata welcome home di beberapa tempat yang ditulis gitu gede-gede gitu. Welcome home, tapi ketika kita datang kita nggak di welcome. Tapi spanduknya gede, welcome home gitu. Nggak di welcome, jadi kan agak kayak gimana gitu. Dan tambah lagi gue basically anak broken home. Gue broken home bukan karena orang tua gue cerai, enggak. Bukan karena salah satu, mungkin ada yang meninggal waktu gue kecil, enggak. Gue broken home karena orang tua gue lengkap, tapi gue kayak nggak pernah diperlakukan seperti anak. Mereka lebih baik sama anak orang lain daripada anaknya sendiri. Dalam hal ini, gue mungkin, ya katakanlah ini perasaan gue doang gitu. Lu doang kali, lu doang gitu. Enggak juga tuh. Sampai hari ini gue adalah satu-satunya anak yang belum pernah keluar negeri. Karena tiap kali mereka keluar negeri nggak pernah diajak. Tapi adik gue pernah, abang gue pernah, bahkan abang gue ada yang kerja di luar negeri gitu, dibayarin. Gitu. Tapi di sisi lain gue ngelihat sebuah kebaikan yang lain. Gue memang belum pernah keluar negeri, belum pernah. Tapi gue berani jamin, saudara gue yang lain, bahkan orang tua gue ini belum pernah keluar negeri, tapi gue udah pernah ke Malang, Surabaya, Jogja, Semarang, Lombok, Gorontalo, Bali, Makassar. Udah pernah gue. Dan itu tempatnya bagus-bagus semua. Dan ini gue lagi ada rencana mau ke daerah Salatiga. Jadi nilainya 7 ya. Salatiga kan. Soalnya kan ada 10 gitu. Seperti biasa, Nay mikir dulu, gitu, gitu. Gitu. Tapi gue ngucap syukur buat itu semua. Nah hari ini kita mau bahas tentang ada satu bagian pada perempuan yang bukan itu lagunya Ari Lasso. Oh nggak ada yang tahu ya? Ya sudah, Marwan doang yang tahu. Gue pengen ambil satu bagian yang kemarin gue ketika merenung, gue pengen bahas apa ya tentang Paskah. Paskah itu kan ya itu lagi, tau gak sih? Kematian Yesus lagi. Terus kemarin ada yang cover lagu untuk Paskah, tapi lagunya karena kita dia menderita gitu. Nah, itu lagu sebenarnya beneran buat Paskah sebenarnya. Sebenarnya butuh Paskah, tapi depannya nggak enak. Waktu kecil kita merindukan Natal ya. Jadi kayak dua perayaan dalam satu lagu gitu. Jadi kita kalau mau bawa, ya udah Natal kita bawa di bagian depannya aja, Paskah bagian refnya aja, gitu. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Sampai ada yang bawa tema-tema Natal selalu tema seputar bahas tentang kematiannya. Tahun lalu kita bahas tentang apa? Luka-luka yang Yesus terima kan.
40 kurang 1. Dicambuk, ditarik, dipaku, dikasih mahkota duri, dipukulin, diludahin, dihianatin, semua kita bahas itu kan. Terus gue mikir gini, apa ya yang bisa gue bagiin tentang Paskah? Karena kalau gue bagiin lagi ini tiap tahun dibagi. Emang untuk diperingati sih, emang ya. Tapi ada hal yang lain, ternyata yang gue nggak tahu orang lain ngeh apa enggak ya, gue nggak tahu. Tapi ini yang ditaruh, yang muncul di hati gue. Tahu nggak pelajaran terakhir dari Yesus untuk murid-muridnya sebelum Yesus diserahkan? Pelajaran terakhir. Iya sih, betul sih perjamuan kudus. Tapi itu bukan pelajaran, itu perintah. Lakukan ini, itu perintah. Maksudnya, tapi pelajarannya nggak disebut sama Yesus. Tapi kita bisa belajar dari Yesus tentang ini. Yesus mengajarkan tentang arti keluarga. Gue akan kasih beberapa contoh kenapa gue bilang Yesus ngajarin tentang arti keluarga. Maksudnya keluarga versi Yesus. Kalau kita lihat ayat yang sudah pasti bakal dibacain, baik Natal ataupun Paskah, adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa di sini bukan mati aja, tapi binasa tuh kayak hidup pun nggak ada jaminan keselamatan. Keselamatan yang dimaksud adalah ketika kita selesai dari tugas kita di bumi ini, kita kemana? Kita kemana gitu loh. Ya kan? Orang banyak berlomba-lomba buat masuk surga gitu, supaya masuk surga nih. Gue pelayanan biar masuk surga gitu. Biar masuk surga gue pelayanan. Biar masuk surga gue harus punya kasih. Biar masuk surga gue harus berkhotbah. Biar masuk surga gue harus misi. Biar gue masuk surga gue harus kasih perpuluhan gitu. Ya macam-macam lah orang. Orang kayak gitu macam-macam. Padahal binasa yang dimaksud adalah gini. Kalau kita nggak punya pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, tentang Yesus, dan akhirnya kita jadi salah ketika kita bertindak karena kita salah kenal nih. Kan kita pikir kalau kita rajin kasih persembahan atau kalau kita rajin pelayanan, pasti Tuhan berkenan nih. Entar dulu. Kan dibilang Tuhan itu menyelidiki setiap hati. Bukan soal yang kita lakukan. Berarti kita nggak perlu pelayanan. Bukan gitu, bukan gitu. Tapi ketika kita melakukan itu, motivasinya apa? Bener nggak sih buat Tuhan? Atau buat pamer gitu. Karena ada aja orang-orang yang kayak mungkin punya kelebihan harta. Dia katakanlah menyumbang, tapi dibilangnya persembahan untuk gereja, karena dia tahu persembahannya paling besar, dia langsung merasa bisa mengontrol gereja. Dia langsung diktein gembalanya atau pendeta di sana. Jangan kayak gitu dong khotbahnya. Itu kan nanti orang nanti tersinggung segala. Loh kalau khotbah bisa bikin orang tersinggung, bagus. Berarti masih ada kesempatan untuk bertobat. Berarti lu sadar dong kalau lu salah. Kan yang repot, ini lu tahu lu ini perbuatan lu, disinggung, lu nggak tersinggung. Lu nggak bisa ditolong lagi kalau kayak gitu caranya. Kayak gitu. Tapi nggak itu. Ketika lu pelayanan di depan, nih pelayanan jadi WL. Yang tahu motivasi ke dalam-dalamnya mah, gue nggak tahu. Sampai hari ini gue nggak tahu motivasinya apa. Gue cuma bisa beriman aja motivasinya dia buat Tuhan. Tapi yang tahu kesungguhan di dalamnya itu kan Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Nah masalahnya gue bukan Tuhan. Dan gue nggak boleh bermain jadi Tuhan. Gue nggak bisa, nice, kok ngerasa Roh Kudus bilang dalam kuping, kok kamu tuh nggak kudus pelayanan. Roh Kudus bilang, wah Roh Kudus bilang gimana gitu. Yesus aja nggak pernah ngejudge orang yang melayani. Yang Yesus judge paling sering apa sih? Pengajaran dari para hamba Tuhan, orang Farisi gitu. Yang Yesus judge terus gitu. Nah itu. Kalau kita lihat lagi kilas balik tentang Yesus sebelum diserahkan, pelajaran yang Yesus berikan adalah tentang keluarga. Gini, Yesus itu sangat menghargai banget, sangat sangat fokus banget tentang keluarga. Yesus itu fokus tentang keluarga. Sampai job desk untuk orang yang menjadi pembuka jalan ketika Yesus mau lahir ke dunia. Job desk-nya apa? Orangnya siapa? Yohanes Pembaptis. Ya kan, pembuka jalan. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, ratakan jalan baginya, timbunlah setiap tanah, runtuhkan bukit-bukit. Itu kan Yohanes kan? Tugasnya bilang apa? Job desk-nya Yohanes. Kenapa dia lakukan itu?
supaya melalui pelayanan Yohanes Pembaptis, hati bapak-bapak kembali kepada anak. Itu ngomongin apa kalau bukan ngomongin keluarga? Tujuannya kan itu. Tujuannya supaya hati bapak ini bisa kembali sama anaknya. Mungkin banyak bapak di zaman itu hatinya nggak sama anak, hatinya nggak sama keluarga, tapi nggak tahu, mungkin overwork gitu, kerja melulu. Sampai nggak mikir, yang penting lu gue biayain, yang penting uang sekolah lu gue bayarin, yang penting lu uang belanja gue kasih, jadi diem lu, gue kerja. Kayak mungkin kayak gitu ya. Jadi hatinya nggak untuk keluarga. Makanya tugas Yohanes membukakan jalan bagi Tuhan, supaya setiap orang yang melihat pelayanan Yohanes Pembaptis, hatinya akan kembali kepada anaknya. Dan dibilang, hati anak-anak kembali kepada pemikiran yang benar. Kenapa nggak kembali kepada bapaknya? Karena memang tugas bapak yang nyari anak. Lu nggak bakalan ketemu di mall ada anak hilang gitu. Kamu kenapa nangis? Papaku hilang. Lu kali yang hilang. Nggak mungkin bapak lu hilang. Lu hilang. Iya kan? Tapi kalau anak ini udah diajar sama bapaknya, kalau dia hilang di mall, apa yang dia lakukan? Ke tempat informasi. Ngomong. Papa saya kehilangan papa saya gitu kan. Nanti informasi, tong nong nong nong, perhatian. Ini Marwan ya, kalau dia lihat gadget anak dilupain ya. Ini anak lu jawab informasi. Itu gue yang ngomong. Itu gue yang ngomong. Ya kan harusnya gitu kan. Jadi bapak itu hatinya harus ke anak. Maksudnya gini, anak ini harus dididik. Karena anak ini akan jadi generasi berikutnya. Generasi berikutnya ini akan menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk, itu tergantung didikan dari orang tuanya. Dalam hal ini bapaknya, karena harusnya bapak sih yang punya peranan dalam mendidik. Terus ibu nggak perlu ada peranan? Ada. Coba kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, kebanyakan yang disebut bapak. Bukan berarti ibu jadi nggak ada guna, enggak. Kan suami dan istri sudah jadi satu. Gitu. Bedanya nggak satu apa? Yang nggak satu dari suami istri apa? Penggunaan uang sih. Kalau gue dapat uang, gue bakal beli ya barang-barang beginian. Kalau Livi dapat uang, ya make up, ya baju. Dia demen banget kalau kayak apa sih, baju bagus gitu. Dia demen. Beda sama gue mah seleboran. Gue kalau bukan karena dibeliin, nggak bakalan ada. Gue kayak gini-gini, gue nggak bakalan ada. Gue nggak mikir ke sana. Tapi kalau Livi, bukan berarti Livi mikirin itu terus, bukan. Maksudnya dia ada lah mikir ke sana, ke dunia fashion. Gue hampir nggak ada. Ini gue pakai jam ini bukan karena gue demen fashion, karena ini smartwatch. Jadi kalau ada notifikasi gue bisa lihat gitu. Tapi kalau nggak ada kebutuhan ini, tanya Livi, gue nggak bakalan beli. Nggak bakalan. Kapan kalian lihat gue pakai cincin, pakai kalung, pakai gelang? Nggak pernah. Hiasan apapun, tindik, nggak pernah. Tanduk iya gitu. Iya kan? Kalau lagi manja sama Livi, gue tanduk si Livi. Ayo kamu gitu. Ayo gitu. Kayak gitu. Iya kan ya? Nah, jadi gitu. Itu saking pentingnya keluarga, Bapak membuat skenario pembuka jalan untuk Yesus aja, tugasnya untuk membuat keluarga jadi utuh lagi. Terus apa lagi? Ketika Yesus lagi ngajar, terus datang ada orang-orang nih. Yesus lagi ngajar dalam Markus pasal 3 ayat 33 sampai 35. Itu Yesus lagi ngajar loh. Ada yang datang bilang, "Guru, ibumu dan saudaramu ada di depan, dia mau ketemu." Yesus jawab apa? Dibilang begini, jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Anak kurang ajar nggak ya? Ya kan? Lagi ibadah nih, gue lagi khotbah nih. Terus Silvi ke depan, wah ada bapak gue gitu, udah masuk. Bentar, tuh bapak kamu di depan. Siapa bapak gue? Wah, gue dikebukin kayaknya. Yesus ngomong gitu kan, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Terus dibilang, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata. Jadi Yesus ngomong, siapa ibuku, siapa saudaraku? Terus dia liatin semuanya. Terus dia bilang gini, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya apa? Yesus bukan kurang ajar, enggak. Yesus lagi ngajarin begini. Yesus membuka diri untuk siapapun jadi bagian dari keluarganya Yesus, dan Yesus jadi bagian dari keluarganya mereka.
Dengan syarat, siapa yang melakukan kehendak Allah, dia saudara gue. Makanya kenapa disebut, kalau kita ketemu sesama orang Kristen, kita selalu bilang, ini saudara seiman. Bukan sedarah, seiman. Karena sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Dialah saudara gue. Dia ibu gue. Maksudnya gitu. Jadi, membuka diri untuk keluar sebuah hubungan keluarga yang lebih dalam dari sekedar seorang pengikut, dari seorang sekedar murid gitu. Tapi jadi keluarga. Jadi keluarga. Apalagi ketika Yesus waktu disalib. Kalau kalian belajar pelajaran agama nih yang sekolah nih, sebutkan 3 kalimat yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Pernah dapat soal kayak gitu nggak? Pernah? Mikir nggak? Yang paling gampang apa? Sudah selesai. Nah kan? Cuma 2 kata. Selalu itu ada pasti yang pertama sudah selesai. Pasti itu kalimat terakhir. Karena ketika ngomong sudah selesai, meninggal Yesus. Tapi ketika Yesus disalib, ada satu peristiwa yang sangat penting dan sangat meaningful banget gitu. Bahasa gue, meaningful apa sih? Sangat penuh arti gitu. Ketika di atas salib, Yesus sempat-sempatnya mikirin mamanya. Mama yang lahirin dia. Sempat-sempat mikirin murid yang dikasihinya. Dalam Injil Yohanes, kalian bisa baca dari itu, Injil Yohanes pasal 19. Itu Yesus ngeliatin Maria yang nggak terima kayaknya. Nggak terima kalau Yesus tuh mati kayak gini. Yesus nggak salah. Mungkin kalau pakai bahasa yang agak puitis tuh kayak Maria bilang, gua aja yang disalib dah. Itu anak gua yang lahirin dia. Gua yang susuin dia. Gua yang gedein dia. Waktu dia jatuh, gua yang sakit. Waktu kepala dia kejeduk, kepala gua yang benjol. Nggak mungkin gitu ya. Pokoknya Maria merasakan gitu loh. Ketika dia nggak terima. Walaupun Yesus ada saudara-saudara yang lain, tapi Yesus ini yang paling berkesan buat Maria. Ya iyalah. Dia bukan manusia, benar-benar manusia gitu. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Tuhan yang gua kandung istilahnya gitu. Kok sampai disalib untuk sesuatu yang dia nggak lakukan? Dan Yesus ngelihat itu. Yesus ngelihat Maria dalam posisi disalib, tahu kan? Posisi disalib, Yesus napasnya tuh udah nggak bisa. Yesus tuh kalau tarik napas sakit, buang napas sakit di atas kayu salib. Itu yang Yesus lakuin. Itu yang Yesus alamin. Dan ketika dalam keadaan dia kesakitan, sempat-sempatnya dia ngelihat Maria, mamanya, ibunya, di sebelah murid yang paling dikasihinya. Satu-satunya yang tulis murid yang paling dikasihinya itu siapa tahu nggak? Yohanes. Yohanes masih ada hubungan saudara sebenarnya sama Yesus. Bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi Rasul Yohanes. Sempat-sempatnya dia liatin. Dan ditulis dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dibilang gini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia ngomong sama Maria, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sempat-sempatnya Yesus lihat Maria. "Ibu, ini anakmu." Maksudnya, ini anak yang gantiin gua buat lu. Dia bilang sama murid yang paling sayang, ini jadi ibu lu hari ini. Dia jadi anak angkat dan ibu angkat. Sejak hari itu mereka jadi satu keluarga. Yesus mikirin tentang keluarga. Berarti penting banget kan sebuah keluarga. Yesus mikirin loh. Yang terakhir, peristiwa apalagi yang diajari sama Yesus tentang keluarga adalah gini. Ketika perjamuan malam sebelum Yesus diserahkan. Yesus tahu nggak sih Yudas bakal berkhianat? Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Yesus tahu nggak kalau Yudas akan menjual Yesus kepada orang Farisi dengan harga 30 keping perak? Tahu lah. Ya Tuhan ya, nggak mungkin nggak tahu kan. Sebenarnya itu harusnya gue juga nggak tanyain ya. Orang Yesus tahu apa sih? Yesus tahu nggak kalau tadi Jenny kentut diem-diem? Tahu lah. Masalahnya gue nggak tahu. Gitu. Itu nggak penting. Tapi gini, sekalipun Yesus tahu Yudas muridnya akan berkhianat malam itu, pengkhianat ini tetap duduk bersama-sama tuh. Duduk sama-sama. Sama murid yang lain.
Nggak tiba-tiba, Yudas lu bakal liatin, nggak gitu. Duduk sama-sama. Karena murid yang lain kan nggak tahu. Yang tahu cuma Yesus. Pengkhianat ini juga tetap ngambil roti yang dipecahin sama Yesus. Sama dengan murid yang lain juga sama, dapat bagian yang sama. Dan pengkhianat ini minum anggur yang sama juga yang Yesus kasih sama murid-muridnya. Minum anggur yang sama. Pengkhianat loh, Yesus tahu loh. Kenapa Yesus berbuat itu? Padahal dia tahu Yudas bakal berkhianat. Dia tahu. Kenapa Yesus masih kasih kesempatan sama Yudas? Karena Yudas adalah bagian dari keluarga pelayanan Yesus bersama dengan murid-murid. Dia dapat porsi yang sama. Tetap dapat porsi yang sama. Dia tetap dapat perlakuan yang sama dengan murid yang lain. Walaupun Yesus tahu dia bakal berkhianat. Dia tetap dapat posisi yang sama. Padahal Yesus tahu. Yesus tahu kalau Yudas bakal mengkhianati Yesus. Tapi kenapa Yesus lakukan? Itu yang namanya kasih agape. Bukan kasih EGP ya. Ya, orang kalau udah bohong kan EGP kan. Emang gue pikirin. Jatuh dah. Mati. Yesus enggak. Yesus tahu. Yesus punya kasih itu. Yesus punya kasih agape. Kasih tanpa syarat. Gue tahu lu bakal hianatin gue. Gue tahu lu jahat sama gue. Gue tahu lu banyak nusuk gue dari belakang. Tapi lu keluarga gue. Keluarga tetap dapat bagian dari yang Yesus kasih sama porsinya dengan anggota keluarga yang lain. Itu yang Yesus ajarin. Keluarga itu penting. Keluarga yang utuh itu jauh lebih penting. Keluarga yang utuh itu apa sih? Keluarga yang utuh adalah keluarga yang berfungsi sebagaimana mestinya. Keluarga yang utuh itu begini. Gue selama melayani di bagian anak-anak broken home, kalimat-kalimat andalan yang suka mereka keluarkan ketika mereka lagi menceritakan tentang dukanya gitu ya, sakit hatinya dengan keluarga yang wah gimana gitu. Mereka selalu ngomong gini, kok nggak tahu sih rasanya. Dia kalau ngomong itu sama orang lain, bisa. Maksudnya bisa kayak gitu. Orang juga, iya sih, gue emang nggak tahu. Terus nanti kalimat selanjutnya entah apa gitu ya. Mungkin kalimat selanjutnya, ya udah kita berdoa ya, Tuhan mungkin punya rencana. Itu nggak jadi jawaban. Gitu. Tiap kali cerita masalah, ya mungkin Tuhan ada rencana. Ya gue tahu. Nggak perlu gue cerita malu kalau jawabannya itu doang gitu ya. Tapi banyak yang cerita kayak ke Koko ngomong kayak gitu. Ada lah, bukan banyak. Ada yang ngomong kayak gitu. Lu nggak tahu sih kok rasanya kok gini. Oh ya, Koko ceritanya Koko alami. Kebanyakan diam. Koko pernah bilang sama Livi dulu. Maaf ya, bukannya mau bandingin nih, enggak. Maksudnya gini. Kalau mau comparing rasa sakit gitu. Dulu keluarga Livi kalau ngomong ekonomi sama keluarga Koko wah jauh di atas gitu. Ekonominya. Terus Livi pernah ngomong gini, aku seumur hidup, ini udah nikah nih, aku seumur hidup ke Dufan cuma 1 kali. Koko pernah bisa ngomong gini, wajar kamu cuma 1 kali. Karena kondisi ekonomi keluarga seperti itu. Koko, ekonominya bagus keluarga. Boro-boro ke Dufan, gitu. Ke Taman Safari atau Dufan gitu. Boro-boro. Diajak aja kagak. Padahal ekonominya mampu. Bisa. Tapi kenapa yang dapat keistimewaan itu malah anak orang lain? Dia pergi sama temennya. Dia ajak anak temennya. Tapi anaknya sendiri nggak pernah diajak. Kalau mau ngomong sakit hati, ya kalau mau adu-aduan gitu. Kalau mau adu-aduan, lebih sakit hati gue. Orang tua gue kaya, tapi gue nggak pernah nikmatin hasilnya. Orang tua gue punya kelebihan ini. Gue nggak pernah nikmatin. Nggak pernah. Di saat anak lain yang bisa main pistol-pistolan, tahu nggak sih yang kalau dipencet-pencet terus keluar api di tengah-tengahnya, gitu ya. Gue pengen beli gituan. Nggak dikasih. Di depan abangnya, emang gue bisa ngomong gini. Nggak, itu nggak jual ya bang ya. Nggak dijual ya bang ya. Gitu.
mainan sampai ketemu mainan pistol-pistolan yang dari sumpit-sumpitan kayu, tau gak sih, yang dilem-lem. Itu pun gak dikasih. Tapi adek gua nggak minta dibeliin mainan yang gila itu, Transformers yang wah bagus. Gimana gua nggak deketnya sama anak tetangga? Adek gua mainnya ke Dufan, kemana, ke Puncak, saudara yang lain sama teman-teman bapak gua pergi sana. Gua mainnya di Tanggul, main ke tempat pembuangan sampah, seru-seruan aja nyari barang gitu. Gila nggak? Sampai gua nggak lupa sih satu pengalaman, bapak gua pernah ngomong gini waktu kita lagi pulang dari Puncak. Di situ ada anak-anak yang markirin kendaraan pakai peluit tuh. Ayo terus gitu. Bapak gua ngomong gini ke gua. Tuh, kerja kayak gitu tuh enak tuh dapat duit. Bapak gua bos konveksi. Ngomong gitu ke anaknya, jadi tukang parkir. Itu baru satu dari lain cerita. Banyak banget. Gua pernah dibilang gua bukan anak mereka di depan teman-teman yang lagi datang main ke rumah. Gue pernah dibilang gitu. Teman-teman orang tua gue datang bilang, ini anak lu ya? Anak lu yang keberapa? Ini anak gue yang ketiga nih, tapi ini anak boleh dikasih. Dari si itu tuh, disebutin namanya. Mereka pikir itu bercanda. Tapi itu kebawa. Sampai gue lulus SMP, sampai SMA, gue kebawa. Oh, gue anak orang. Makanya gue udah pelayanan hari itu. Ternyata gue belum ngampunin keluarga gue. Belum ngampunin orang tua gue. Ternyata. Tapi gue udah ngomong, ya udahlah. Ada beda ya antara kayak ya udahlah, nggak usah dibahas-bahas lagi. Ada perbedaan antara itu dengan kita mengampuni orang yang bersalah. Ada beda. Kalau kita cuma udah nggak usah bahas lagi, ketika ke-trigger, lu akan ungkit lagi. Akan jadi satu bahan untuk sebuah keributan gitu. Lu akan bawa itu terus kalau lu nggak pernah ngampunin. Sampai akhirnya gue disadarin sama Tuhan. SMA kelas 3. Ketika gue sadar sama Tuhan kayak ngomong gini, lu yakin udah ngampunin orang tua lu? Udah. Kok lagi doa sendiri gitu. Udah. Kok mikir-mikir. Kok diingetin gara-gara ini. Ketika ada KKR, kok tiap kali pendetanya ngomong, siapa di sini yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Setiap kali ada KKR, yang angkat tangan tahu siapa? Pengurus. Angkat tangan. Dan pengurusnya itu lagi. Tiap kali ada KKR. Terus kok langsung mikir gini, loh selama ini lu gak pernah terima Tuhan Yesus ya? Lu pengurus loh. Lu pengurus tapi belum pernah terima Tuhan Yesus. Gimana caranya lu melayani? Terus kok gara-gara kok lihat itu, kok langsung kayak teng gitu. Kayak dapet ilham. Iya ya, gue udah pernah belum ya? Gue ngomong pakai mulut gue, bersuara. Gue bilang, Tuhan Yesus, gue mau terima lu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkuasalah adik. Belum pernah ternyata. Kelas 3 SMA. Gue udah pelayanan dari kelas 4 SD. Hidup gue udah di dunia gereja. Gue baru sadar gue gak pernah menyerahkan hidup gue buat Tuhan Yesus. Padahal gue udah dibaptis. Dari SMP 1 gue udah dibaptis. Tapi gue gak pernah. Akhirnya gue ambil keputusan detik itu juga. Gue berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni gue, ternyata gue gak sadar. Gue belum pernah menyerahkan hidup gue sama Tuhan. Akhirnya kok mendeklarasikan gitu, kalau Yesus itu Tuhan gue menyerahkan hidup gue sama dia. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup gue, terjadilah. Gue bilang gitu. Selesai doa itu, Yesus. Tuhan kayak ngasih impresi dalam diri gue, dia ngomong gini. Impresi ya, bukan bersuara, gitu. Enggak gitu. Yesus kasih impresi kayak, lu udah ngampunin orang tua lu belum? Udah, kok ngomong gitu. Yakin. Kayak gitu, kayak ada percakapan gitu loh. Kayak ada percakapan. Terus kok mikir, kayaknya belum pernah ya. Kayaknya gue cuma, ya udah. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari sini. Gue nggak betah di rumah. Kelihatannya dari situ. Kalau ada yang sini yang nggak betah di rumah, nggak betah karena daripada gue ngeliat orang tua gue, mendingan gue liat teman-teman gue. Nah, berarti ada yang masih belum beres sama kita. Itu keluarga kita loh, mau nggak mau kayak gimana pun di keluarga kita. Akhirnya Koko berdoa, Koko bilang gini, Tuhan, ampuni gue sekali lagi. Jadi tadi udah minta ampun karena belum berserah. Akhirnya gue minta ampun lagi, Tuhan, ampuni gue sekali lagi karena gue ternyata
belum pernah mengampuni orang yang bersalah sama gue. Makanya Koko langsung ngerti arti dari doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Koko udah berdoa minta ampun, dan Koko bilang, saya mengampuni semua perlakuan yang dilakukan oleh orang tua saya, papa sama mama saya, sepanjang hidup saya. Khususnya ketika mereka bilang kalau saya ini anak orang lain. Saya melepaskan pengampunan buat mereka, Tuhan. Setelah dari sini, apapun yang Tuhan mau terjadi, biarlah terjadi. Koko ngomong gitu, udah. Habis itu lega. Dan bener sih, tiba-tiba kayak jadi seneng ada di rumah, tau gak sih? Jadi seneng gitu. Dan 3 bulan kemudian, Mama Koko meninggal. 3 bulan. Itu seolah-olah Tuhan kayak ngomong, Fir, waktu lu tuh tinggal dikit lagi buat ngelihat mak lu. Jangan sampai nyesel. Ampuni dia. Seolah-olah kayak gitu. Wah, udah waktu meninggal. Mama Koko waktu meninggal, Koko bisa lepas gitu dengan rela. Koko cuma bilang gini, Tuhan, seandainya hari itu Tuhan gak ngingetin gue buat ampuni orang tua gue, gue mungkin akan nyesel seumur hidup. Seumur hidup. Karena gue bawa beban itu kan. Gue belum sempat ngampuni orang tua gue, tapi orang tua gue 1 udah meninggal. Akhirnya Koko mulai sadar gitu. Makanya kenapa sekarang Koko banyak pelayanan untuk anak-anak semacam ini. Kenapa? Koko tahu rasanya nyesel itu kayak gimana. Tapi puji Tuhan, dalam 3 bulan, Koko adalah orang yang paling dekat sama mama Koko. Dalam 3 bulan. Tiba-tiba mama Koko bilang, yuk, Mangga 2 yuk. Ngapain? Beli spray. Itu bisa sebulan bisa 3 kali ke Mangga 2. Beli spray, beli bed cover, beli sarung bantal. Wah gila. Kokonya Koko yang paling tua, kecelakaan. Biasanya dimaki-maki. Ini enggak. Udah pulang-pulang, diobatin. Motornya mama Koko bawa ke bengkel. Diberesin semua. Sampai beresin, udah nggak dimarahin. Tiba-tiba Koko yang dulu kalau ke gereja terus lu. Emang gereja kasih lu makan batu lu ntar lu. Pendeta lu, digituin. Suatu hari Koko diem-diem pengen keluar rumah, ketahuan, kepergok, keciduk sama mama Koko. Lagi keluar motor diem biasanya belum bangun nih. Koko biasa pergi jam 6. Biasa belum pada bangun kalau hari Minggu. Baru keluarin motor terus mama Koko keluar dari pintu. Cep. Mau mana? Gereja ya? Hati-hati lo, jalan lo. Terkait Koko lu lagi. Iya. Pergi. Tiba-tiba, dan Koko enggak. Koko mikir, ngahnya gini. Oh mungkin Tuhan lagi menjamah orang tua Koko. Itu 3 bulan, Koko deket banget sama mama Koko. Koko dikasih hadiah sama Tuhan. Bisa ngerasain namanya deket sama orang tua. Koko nggak pernah deket sama orang tua. Koko nggak pernah deket. Nggak ada. Makanya ketika Koko lagi janji nikah, ketika minta restu, itu pertama kali dan sekali-sekalinya Koko meluk papa Koko. Nggak lepas itu. Tanya Livi. Waktu Koko peluk papa Koko. Nggak lepas. Kenapa? Itu pertama kali. Nah, makanya Koko nilai, mau kayak gimana pun keluarga kita, mau serusak apapun keluarga kita, nah itu keluarga yang udah Tuhan taruh buat kita. Itu orang tua yang udah Tuhan percayain buat kita. Tapi orang tua gue jahat. Ya, karena itu lu ada di situ. Supaya lewat lu, orang tua lu bisa bertobat. Supaya lewat lu, nanti lu akan menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua. Itu alasannya kenapa kita lahir di keluarga itu. Kita nggak bisa milih. Nggak bisa. Tapi kita dipercayakan sama Tuhan. Kalau kita lihat sekarang nih Iora. Iora lahir dengan orang tua Yosia dan Cindy. Ya bukan kebetulan. Dalam Tuhan nggak ada kebetulan. Yosia dan Cindy dapat anak modelnya kayak Iora. Bukan kebetulan. Emang untuk dilatih kesabarannya. Mana lagi gerakan tutup mulut lagi. Rasakan gitu. Ntar gue juga ngerasain tapi ntar gue digituin balik sama dia. Makanya kalau lu ngomongin gue sih lo waktu itu, rasain lu. Iya gue rasain. Iya gue rasain. Gitu. Tapi itu keluarga gitu. Koko pernah bilang gini, gue kalau punya anak, gue nggak pengen anak gue cepet gede. Gue pengen nikmatin semua momen. Apalagi dengan posisi usia pernikahan kita yang wow, almost 10 years. Udah hampir 10 tahun. Tahun ini tahun berapa sih? Tahun ke-8 tahun ini. Maksudnya
Ada yang punya anak cepat gitu kan. Baru nikah, punya anak gitu. Lah kita sudah jalan 8 tahun belum punya anak. Kok mikir kalau gue punya anak, gue nggak mau lewatin satu pun momen sama anak gue. Anak mah ribet. Ya, emang ribet. Sama, lu waktu jadi anak juga ribet, tau gak lu? Waktu lu orok emangnya lu bikin orang tua lu nggak pusing gitu. Jangan bilangin anak lu doang. Lu dulu juga orok juga begitu. Berak sembarangan, muntah sembarangan. Tutup mulut ketika harusnya makan gitu ya. Ketika punya gigi, semua digigit. Literally semua digigit. Bayangin, gua salah satunya. Gua diceritain begitu. Gara-gara gua, adik gua dua-duanya nggak bisa terima ASI. Nggak keluar ASInya. Gara-gara gua itu. Katanya gitu menurut cerita. Ya kan gua malah tahu ya masih bayi, gua nggak inget gitu. Gua nggak inget. Mungkin dari situ bakat nyanyi gua ya. Jadi waktu itu digigit, emak gua teriak tapi ada nadanya. Anda! Gitu. Mungkin gitu. Gua nggak tahu. Mungkin gitu. Cuma gitu. Sama juga. Parah ya. Dia mikirin. Makanya buat kalian yang selalu bilang gini, punya anak mah repot, punya anak ribet. Lu pun ngerepotin orang tua lu. Lu ngerepotin orang tua lu dulu. Ya, ngerepotin gitu loh. Tapi bagaimanapun keluarga. Makanya kenapa gue bilang keluarga yang utuh itu sangat penting. Makanya kalau ada keluarga yang nggak utuh, itulah tugas kita untuk membuat jadi utuh lagi. Kayak puzzle. Ada potongan-potongan yang hilang, ada yang kurang. Kalau di keluarga kita, keluarga kalian, ada yang kayak kurang kasih sayang. Mungkin kasih sayang itu bisa didapetin lewat kalian. Kalau di keluarga kalian kayak kehilangan waktu gitu, kayak nggak punya waktu. Kalian yang harus sediakan waktu itu. Bebannya berat kok. Berat beban kayak gini. Berat. Siapa yang bilang nggak berat? Orang sampai ada yang dipukulin, ditendangin. Berat lah, gila. Kalau boleh gue saranin, mau dipukul sama orang tua, pukul balik. Pengennya gitu, tapi kan nggak boleh ya. Tapi kan nggak boleh. Iya, kalah kuat juga lagi gitu. Nggak boleh gitu. Disinilah nilai-nilai kita sebagai anak Tuhan diuji. Kita ada di sebuah keluarga ini, ya, untuk satu tujuan yang jelas dari Tuhan. Untuk memperbaiki keluarga ini supaya jadi utuh. Supaya hati Bapak bisa kembali sama anaknya. Kalau Bapak hatinya bisa kembali sama anak, dia akan fokus, ini anak gede harus jadi lebih baik dari gue. Harus lebih baik. Makanya gue sama Livi udah bertekad. Bukannya mau manjain anak sih, enggak. Tapi anak gue, jangan harap waktu kecil mau es krim, gue kasih es krim yang sembarangan gitu loh. Enggak. Mendingan gue bayar duit lebih, mendingan Baskin Robin atau Häagen-Dazs, udah. Mendingan selama ada duitnya, udah buat anak, ya sudah gitu. Untuk memperbaiki. Dulu kita tahu rasanya itu nggak enak kayak gimana hidup mau ini orang tua mampu tapi nggak pernah dikasih, itu kita tahu rasanya. Kita nggak mau anak kita ngalamin. Kita nggak mau. Kecuali anak kita waktu masih seumur si Brian, aku mau beli rumah, tabokin aja itu. Itu salah pergaulan. Itu salah pergaulan itu. Wah, anak umur 3 tahun mau ngapain minta rumah? Dikasih rumah Barbie, lu cowok. Nggak cocok gitu. Itu makanya. Mungkin dari sini kita bisa belajar tentang firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Buat keluarganya Tuhan yang Tuhan bentuk sendiri pakai tangannya. Dia rela. Ada satu bagian dari diri dia yang dia sebut dengan anak. Anak tunggal. Diutus. Mengecilkan dirinya, mengosongkan dirinya. Jadi sama kayak manusia dengan semua keterbatasan. Supaya dia bisa melakukan prosedur penebusan umat manusia dari dosa. Itu kasih Tuhan. Sekarang kurang lebih sudah setengah jam sejak Yesus disalib. Ini masa-masa gelap gulita nih, zaman itu. Ketika Yesus disalib jam 12, itu gelap gulita sampai jam 3.
Satu bumi itu bersedih gitu. Karena ya Tuhan, ini Tuhan gua kok milih mati sih. Ini manusia mah musnah aja harusnya. Ini Tuhan bisa bikin lagi, kenapa dipertahankan? Nggak bisa. Karena Tuhan sayang. Tuhan sayang. Nggak bisa juga kalau kita punya anak gitu. Ini anak nggak bisa diatur sih. Ini anak kurang ajar banget. Udah bukan anak gua lagi. Nggak ada kayak gitu. Nggak bisa. Serusak-rusaknya anak kita. Itu anak kita. Tugas kita memperbaiki. Kita punya anak. Main traktir orang keropang. Sampai punya utang. Siapa yang bayar? Orang tua. Bisa nggak orang tua milih untuk enggak? Biarin aja di penjara tuh anak. Bisa nggak? Bisa. Tapi normalnya orang tua akan ambil bagian buat nolong anaknya ini. Itu keluarga. Makanya seburuk-buruknya sebuah keluarga, ini pengalaman gue ya. Seburuk-buruknya keluarga, lu bakal nemuin ada satu kebaikan minimal di situ. Pasti lu bisa temuin. Karena itu jangan terlalu ngubek keburukannya. Lu cari apa yang baik. Firman Tuhan bilang, carilah maka kamu akan mendapat. Pasti dapat. Seburuk-buruknya keluarga gue nih. Yang tadi gue ceritain kan gue buruk-buruk semua kan. Suatu hari tangan gue kebeset cutter konveksi. Itu sampai Koko bisa lihat tulang Koko. Segitu dalam. Koko bisa lihat. Itu orang tua Koko yang dulunya nggak peduli sama Koko. Ketika lihat Koko begitu, dia itu lagi ambil nasi. Dia taruh lagi nasi ke rice cooker. Langsung dia ambil betadine, langsung dia perban, langsung dibawa ke klinik. Nggak pakai nanya, mau ke dokter nggak? Kagak, gila kalau ditanya lah mau ke dokter nggak? Kebeset, nggak apa, bagus nih variasi. Nggak gitu. Nggak gitu. Dibawa langsung ke dokter, detik itu juga. Maksud kok gini, daripada gue mikirin masa lalu gue yang jelek gitu, gue bisa ngelihat ada kebaikan dari bapak gue. Gue bisa, ketika gue di sini, di badan gue ini keluar bercak gitu. Sini. Gini ya, waktu kecil gue pernah beberapa kali cacingan. Jadi gue pernah minum Kobantrin beberapa kali lah waktu kecil. Suatu hari ada gini, ada tanda di sini. Ternyata setelah diselidiki katanya itu cacar ular. Pernah dengar gak cacar ular? Iya, katanya kalau sampai melingkar mati. Waktu itu kok masih segini loh. Masih segini. Itu belum tentu cacar ular sebenarnya. Bisa aja daki yang mengeras, gue nggak tahu. Pokoknya di situ ada tanda gitu, ada tanda. Tahu apa yang dilakukan sama mama Koko? Disuruh tidur di kamar orang tua. Jadi kan Koko ada kamar sendiri sama anak-anak yang lain, tapi disuruh tidur sama orang tua Koko. Dan Koko sadar dalam semalam Koko 3 kali kebangun gara-gara apa? Mama Koko ngolesin minyak angin di sini. 3 kali dalam semalam. Tuh, orang tua yang dari tadi gue kata-katain tuh, nggak peduli sama anaknya. Tapi ada kebaikannya. Lu bisa cari. Makanya gue berani bilang, seburuk-buruknya orang tua lu, pasti ada kebaikan. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Di situ nilainya. Makanya Yesus tahu, ini keluarga penting banget. Ini Maria, ibu yang ngelahirin Yesus, merasa kehilangan banget. Dan ini Yohanes, murid yang paling dekat sama Yesus. Dia tahu Yesus suka kayak gimana, cara ngomongnya kayak gimana, makan apa, kebiasaan. Yohanes tahu. Boleh dibilang Yohanes ini kayak representatifnya, perwakilannya Yesus. Makanya dibilang, ibu, mulai hari ini anak lu. Yohanes, mulai hari ini ibu lu. Penting. Dan hari ini kita belajar, kita memperingati tentang kematian Yesus. Semua yang dia lakukan, itu semuanya satu hal, mengembalikan. Ini kita semua ini. Makanya kita dibilang anak kan, dipanggil dengan anak. Sedangkan anak yang sulung itu Yesus. Kalau bukan tentang keluarga, tentang apa? Makanya gue seneng banget, bukan kebetulan ketika gue bangun komunitas ini, namanya home. Ada orang bilang ini, ada beda house sama home. Ada house, tapi nggak home. Tapi kalau home, di kolong jembatan pun lu bisa damai sejahtera. Kalau lu anggap itu home. House lu bisa beli, lu bisa dapetin, lu bisa temuin dimanapun. House, banyak banget house.
Tapi kalau home adalah keputusan lu. Lu ngerasa tempat ini jadi tempat yang akan lu tempati seumur hidup nggak? Tempat yang ngebentuk lu dari lu masih ecek-ecek gitu ya, sampai lu dewasa, sampai lu mateng, sampai lu dari yang bego jadi nggak bego. Gitu ya. Dibentuk gitu. Itu pilihan. Itu pilihan. Makanya gue nggak pernah, ya nggak terlalu demen lah nyebut ini gereja. Gereja dalam arti kata gereja gedung ya. Gue tetap bilang ini rumah. Gue tetap bilang ini rumah. Dan gue bangga sama ini. Gue bangga sama kalian. Gue bangga sama semua yang hadir hari ini. Walaupun masih ada yang online. Tapi it's okay gitu. Kita berdoa ini cepat selesai. Dan sekiranya nanti pandemi ini selesai, COVID ini selesai, kita bisa kembali bersama-sama ibadah bareng-bareng. Di gedung milik sendiri. Waduh, gila, pengen banget. Dan itu saja buat hari ini. Mari kita sudahi.